Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Pak. Ini ada kelas baru berapa orang ya? Baru 13. Ada kelas A sudah hadir? Kelas A. Oke, Zaki. Kelas B ada? Hadir Pak. Ada Pak. Hadir, Pak. Hadir. Afan, Yohanes ya. Terus kelas C ada juga? Kelas C belum ada ya? Oke, mungkin yang kelas A, kelas B bisa tolong diinfokan ke teman-temannya. Kita akan mulai perkuliahan sambil menunggu ya. Karena ini digabung 3 kelas, ada 35 ya. 35 per kelas kali 3. Berarti kurang lebih ada 100-an ya. Oke, sambil menunggu. Oh ya, untuk absennya karena saya belum gabung di kelasnya, untuk sementara absensi kita pertemuan ini pakai Google Form dulu ya. Google Form-nya nanti saya kirimkan linknya di chat, nanti tolong di share juga ke teman-temannya. Google Form absensi jaringan komputer. Copy ke chat. Absensi jaringan komputer. Oke, mungkin mau dicoba apakah bisa diakses Google Form-nya. Bisa diakses. Akses deny nggak Google Form-nya? Absensi. Bisa Pak. Bisa ya. Pak. Yang sudah hadir silakan diisi. Yang belum hadir tolong diingatkan untuk segera hadir. Saya tunggu kurang lebih 10 menit lah ya. Jam 2:10. Ini biasanya 2 jam ya. 3 SKS ya. Oke, mudah-mudahan 2 jam. Oke. Oke, sambil menunggu yang lain ya. Kelas ABC ini setelah Jarkom ini ada perkuliahan lain? Mungkin nanti waktunya bentrok. Kalau misalkan 2 jam, ada yang masih ada jadwal lain setelah ini? Aman ya berarti ya? Setelah jam berapa? Jam 4 sampai jam 4 nggak ada perkuliahan ya? Oke. Oke, untuk materi, untuk pertemuan sebelumnya sampai mana dengan Pak Gigi? Ada yang ingat nggak materinya sudah sampai mana? Network layer. Network layer itu coba saya cek. Modul 8 itu ya, modul 8 di NetAcad ya, network layer. Oke. Kalau
apa namanya, exam ya, kan di NetAkad itu ada exam. Examnya udah sampai mana yang dikerjakan, yang sudah di open sama Pak Gigi? Sampai network layer udah di open belum? Ada yang dapat ininya? Ada yang sudah ngerjain mungkin? Coba saya buka. Kucing. Screen 2. Oke. PSTI Jarkom. Ini sama semua ya. Pesertanya. Iya itu. Pesertanya. User. Kok grupnya? User. Bisa kelihatan user. Course completion. Oke. Ini ada 99 partisipan. Oke, kalau misalkan dari NetAkadnya, examnya sudah sampai mana yang dikerjakan? Modul 1 sampai 3 udah? 4 sampai 7, Pak. Oh, sampai 7 ya? 4 sampai 7 udah juga ya? Oke. Iya, Pak. Aktif. Ini berarti dibatasin waktunya. Oke, ada yang belum ngerjain mungkin yang exam 13 sama 47. Exam ini, modul. Oh, belum ini ya? 4 sampai 7 ini belum? Ini ada 2 ini. Oh, berarti baru yang 1 sampai 3 ini ya? Ada yang udah, ada yang belum, Pak. Kalau TIB udah modul 4 sampai 7. Oh gitu. Harusnya ini dibukanya berbarengan. Harusnya dibukanya bersamaan ini. Oke. Gradebook setup. Oke, ntar saya buka berarti mana tadi? Student view. Student view nanti saya buka modul 1 berarti udah ya, modul 1 sampai 3 udah semua. Modul 4 sampai 7 ya, belum semuanya. Berarti nanti saya buka sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 ya. Berarti modul 4 sampai 7 bisa dikerjakan pekan ini. Nanti modul 8 sampai 10 baru saya buka pekan depan. Nah, untuk biasanya berapa kali attempt pengerjaan kalau sama Pak Gigi? Sampai dapat 100 atau hanya sekali dibukanya? Sekali percobaan atau gimana? Sekali percobaan ya biasanya. Base grade berapa attempt? Berapa percobaan? Base grade itu kan berarti bisa 2, bisa 3 ya. Atau sampai 100. 3, maksimal 3. Oke.
Dan itu saya buka 3, berarti untuk 4 sampai 7 dipersiapkan ya, nanti bisa dikerjakan sampai hari Ahad tanggal 15 ya. Nanti saya buka lagi. Yang kemarin sudah ngerjain 4 sampai 7 juga bisa kerjain lagi. Saya buka nanti jam berapa ya? Jam 6 sampai tanggal 15 jam 23.59. Oke, sudah ada berapa orang? Share dulu. 73 ya. Jumlah mahasiswanya berapa sih? Jumlah mahasiswanya 100-an ya. Oke, sambil ini berjalan aja ya. Kita mulai. Oke, bentar. Saya persiapkan dulu materinya. 32 orang. Ya, absensinya ya, jangan lupa. Tolong di-share yang tadi sudah dapat linknya. Tolong di-share aja ke teman-temannya. Boleh di chat di Zoom atau di-share di Japri WhatsApp-nya masing-masing. Oke, kita buka perkuliahan kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sama-sama. Kita buka pertemuan kita dengan sama-sama berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya untuk perkuliahan perdana setelah Idul Fitri ya. Oh ya, mohon maaf lahir dan batin buat yang beragama Muslim yang merayakan, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan mohon maaf juga untuk semuanya. Kita akan melanjutkan perkuliahan jaringan komputer. Kalau pesan dari Pak Gigi memang modul 1 sampai 8 ya sudah diselesaikan. Modul 8 itu network layer. Mudah-mudahan dari modul 1 itu ada basic network, lalu ada Ethernet konsep, kemudian ada sedikit tentang layer ya, sudah bisa dipahami oleh seluruh mahasiswa. Kalau dari saya nggak jauh beda dengan Pak Gigi, mungkin nanti mengajarnya lebih banyak online. Kemarin sih pengennya ada offline ya di kelas gitu. Jadi nanti per kelas beberapa pertemuan, 1 atau 2 pertemuan, tapi nggak digabung. Jadi kelas A saja, kelas B saja, kelas C saja. Tapi mungkin nanti pertemuan 2 atau 3 pertemuan lagi. Jadi sekali-sekali aja. Kemudian harapan saya setelah kalian mendapatkan dari modul 1 sampai 8 sudah paham tuh dasar-dasar jaringan. Karena nanti setelah pertemuan 8 ini ada eskalasi dari materinya, mulai lebih mendalami tentang IP, lalu nanti ada, kalau di IP itu ada subnetting, kemudian hari ini ada pemahaman tentang pengalamatan, karena itu dasar-dasar jaringan gitu ya. Nah, nanti kemudian ada komen atau coding di dalam jaringan ya. Kalau coding itu kan di dalam bahasa pemrograman. Nah, kalau kita di jaringan nanti kenal istilahnya komen atau perintah yang kita gunakan untuk menjalankan perangkat jaringan gitu ya, atau untuk mengkonfigurasikan jaringan ya. Kalau kalian yang suka coding mungkin dengan programmingnya, nanti kalau kalian suka komen ini dikenal dengan network engineer, jadi engineer jaringan atau network administrator. Nah, harapannya nanti minimal tuh yang bisa kalian pahami dari pertemuan sebelumnya, yang harus kalian agak hafal ya, menghafalkan itu mungkin kalian sudah belajar kemarin TCP IP layer, kemudian OC ya, OC 7 layer gitu ya. Itu harus dihafalkan, dipahami apa sih perbedaan OC layer, TCP IP layer, terus DoD layer gitu ya. Nah, itu apa, dan di dalamnya di layer ada protokol-protokol atau aturan-aturan. Nah, ini apa nih bedanya? Nah, kalau kemarin kan baru sampai network layer ya. Jadi kalau layer itu kalian pelajari mundur ya, dari atas ke bawah, dari application sampai nanti mempelajari yang physical itu mundur itu ya, dari atas ke bawah. Tapi sebenarnya di dalam ilmu jaringannya yang akan banyak dipakai biasanya, yang banyak dipakai itu
Kalau di OSI7 layer tuh layer 1, 2, 3, 4. Yang di atas yang application, session, presentation itu jarang dibahas. Yang lebih banyak dibahas tuh yang layer 1, 2, 3, 4. Jadi harapannya dihafalin, dipahami ya, dihafal terus ya dipahami apa sih layer-layer tersebut, apa gunanya, kemudian protokol-protokolnya apa saja yang digunakan di dalamnya, lalu gunanya, fungsi dari setiap protokol, fungsi dari setiap layer, perbedaan kenapa sih ada layer OSI7 layer ya, yang ada 7, lalu ada TCP IP layer yang hanya beberapa gitu ya, tapi isinya sama dengan OSI layer itu, gunanya apa, nah itu dipahami. Lalu kemudian apalagi yang kemarin Ethernet concept ya, apa aja sih ya, saya lihat dulu materi yang kemarin apa sih. Kalau pertemuan 7 modul 7, Ethernet switching ya, Ethernet switching, network layer, lalu ada pengalamatan ya, dasar data link layer. Nah itu kalian harus pahami apa bedanya protokol-protokol. Sebenarnya ada protokol ya, kayak IP kan internet protokol. Nah itu nanti yang kalian banyak pelajari di jaringan komputer itu. Nah kemudian uniknya mata kuliah jaringan komputer itu sebetulnya mata kuliah yang dasar gitu ya, dasar sekali, dan itu menjadi seperti mata kuliah kalau kalian pernah belajar software engineering, rekayasa perangkat lunak, nah itu juga mata kuliah dasar. Nah kemudian network atau jaringan komputer ini juga mata kuliah dasar, nanti menjadi satu referensi untuk kalian memilih peminatan di bidang IT gitu ya. Jadi kalian mau ngambil yang mana, mau ngambil rekayasa perangkat lunak, mau ngambil artificial intelligence, jaringan komputer, atau yang lain gitu ya, atau lebih ke teknik komputer. Nah itu ditentukan pada semester 3 dan 4 ini. Jadi semester selanjutnya kalian sudah bisa memilih peminatan berdasarkan mata kuliah dasar ini yang kalian minati. Oke, nah ini makanya karena mata kuliah dasar seharusnya teknik-tekniknya dipelajari, lalu teori-teorinya dipahami gitu ya. Namun yang uniknya, kenapa saya bilang unik lagi, kita menggunakan LMS-nya Cisco ya, apa NetAcad itu ya, netacad.com. Nah, sedangkan kalau kita belajar Cisco di luar itu sebutannya Advanced Programming atau Applied Programming ya, Networking, Advanced Networking atau Applied Networking. Jadi jaringan komputer terapan. Kenapa terapan? Karena sudah menerapkan teknologi dari industri. Jadi industri ini menggunakan teori-teori jaringan komputer, lalu dia punya alatnya, nah dia terapkan teori-teori tersebut, teknik-tekniknya diterapkan dengan perangkat-perangkatnya mereka. Gitu. Ada yang terkenal itu kan kalau perangkat jaringan tuh di dunia ada Juniper, ada Cisco, ada HP ya, HP, ada Huawei, ada ZTE oleh yang Cina, macam-macam. Nah itu mereka bersaing untuk membuat perangkat jaringan yang stabil, yang canggih, dengan menerapkan teknologi-teknologi yang kita pelajari di perkuliahan. Nah seharusnya selain kalian belajar Cisco-nya, tapi kalian belajar juga dasar-dasarnya. Gitu. Nah karena kita belajarnya dengan NetAcad, kalau saya lihat di NetAcad itu materinya benar-benar materi terapan gitu ya. Jadi sedikit sekali materi-materi yang membahas tentang dasar-dasar tuh kayak kenapa sih IP itu ada 4 gitu, ada 4 bagian gitu ya, ada oktet gitu ya. Itu nggak terlalu banyak dijelaskan. Lalu kenapa bisa hanya 0 sampai 255 saja yang digunakan di IP, kenapa 256 itu tidak bisa. Nah di Cisco dijelaskan tapi nggak sampai detail gitu, nggak sampai mendalam. Nah itu seharusnya ketika kalian belajar di S1 lebih mendalam. Nanti kalau misalkan hanya sampai penerapan IP, nulis IP, setting IP, komen, itu sebenarnya anak D4 juga bisa, D4, D3. Nah harapannya nanti walaupun materi ini dari Cisco, kalian belajar juga di luar gitu ya, apa literatur lain yang mempelajari tentang jaringan komputer atau data communication. Kalau di Huawei sebutannya data communication.
Kalau di Cisco dan perangkat lain sebutnya jaringan network computer network ya, sama aja. Oke, ada pertanyaan dulu untuk materi yang sebelumnya kali ya. Mungkin ada yang belum dipahami dari materi-materi yang sudah disampaikan di modul 1 sampai modul 8. Kita ini ada modul sampai 17 modul ya. Mudah-mudahan di pertemuan 9 ya, ini hitungannya pertemuan 9 sampai pertemuan 15 saya bisa kejar. Harusnya bisa, cuman membutuhkan bantuan kalian. Kalian juga harus belajar di rumah gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu yang belum dipahami? Oh ya, satu lagi. Karena kita menggunakan Cisco, diharapkan juga kalian menginstal namanya paket tracer, ya pasti sudah disuruh ya. Jadi paket tracer, kalau kalian belajar Cisco, paket tracer itu adalah satu paket yang wajib, satu bagian yang wajib diketahui juga. Nah, jadi paket tracer ini harus diinstal ya. Jadi kalau Cisco punya paket tracer, kalau Huawei itu punya namanya ENSP, network apa namanya? Network simulator itulah punyanya. Ini paket tracer itu juga network simulator, tapi buatannya Cisco. Kalau ENSP itu buatannya Huawei. Gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah pembelajar atau siswa atau mahasiswa yang mempelajari jaringan tanpa dia perlu memegang atau memiliki fisiknya, fisik routernya, fisik switchnya, fisik komputer, lalu media konektivitasnya gitu. Mereka tinggal install simulator, lalu di simulator tersebut sudah tersedia perangkat-perangkatnya, tinggal pilih dan bisa dikonfigurasikan. Wajib diinstal karena ini gratis ya. Paket tracer itu sekarang bisa didapat di NetAcad ya. Kalian tinggal buka NetAcad-nya masing-masing. Kemudian di situ di NetAcad itu resource ya. Cari di resource. Nah, ini paket tracer resource. Di sini sudah disediakan. Tinggal download kalau salah. Nah, ini download ya. Ini ada kan ya NetAcad-nya ya? Ada nggak? Jangan-jangan beda nih. Karena saya NetAcad-nya itu instruktur. Jadi kadang keluar informasinya keluar semua gitu. Kalau di student view ada nggak ya? Resource, paket tracer resource. Ada? Halo? Tes. Kalau bukan NetAcad, coba ada yang bisa akses mungkin bantuannya, mengecek. Ya, NetAcad ini kalau dari tahun saya pertama kali belajar Cisco tahun 2005 ya, NetAcad itu sudah digunakan dan terus berkembang sampai hari ini ya. Sebenarnya ini basicnya Moodle ya. Moodle tuh mirip kayak punya kita nih, V-Class kita itu. Tapi dari zaman dulu dikembangin sampai mature ya, sampai sekarang nih bisa kaya sekali isinya. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar tentang Cisco, semua nih bisa ada di NetAcad ini. Networking Academy. Oke, coba ada yang bisa akses mungkin? Ada yang akses ke NetAcad? Bisa resource, di resource-nya bisa kelihatan paket tracer resource. Bisa diklik Bisa, ya? Pak. Bisa ya? Oke, kalau yang course resource bisa, ada juga. Tampilannya sama kan ya ini ya? Coba kalau yang course resource bisa diakses nggak? Kalau tampilannya agak beda, Pak. Oh, yang pakai tracer resource itu ya? Ada. Kalau course resource ini bisa diakses? Ini juga satu bagian penting mempermudah kalian belajar. Ini mungkin agak berbeda juga nih. Bisa akses ya course resource di NetAcad? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Tidak bisa, Pak. Oh, bisa ya? Oke. Nah, berarti selama ini materinya di-share nggak sama Pak Gigi? Di V-Class, Pak. Di V-Class itu ada ya? Ada, Pak. Oke. Soalnya saya belum gabung V-Class ini. Dan jadi kalau
di sini saya bisa download ya. Cuman ini kalau kita bisa saya kasih lihat aja deh biar kalian tahu. Nah, ini kalau ini tampilan untuk instruktur. Jadi kalau kalian download, nah ini untuk instruktur. Jadi ada kisi-kisinya, ada contekan. Jadi bukan hanya materi gitu ya. Kalau materi itu apa yang ditampilkan seperti yang ada di Vclass sebenarnya. Nah, ini kalau yang di sini tuh ada kisi-kisinya sedikit, ya, terus ada assessment-nya sekalian. Jadi saya kira kalian bisa download juga gitu. Sebenarnya kalau bisa download udah enak banget ini, bisa belajar sendiri. Jadi kalau istilahnya Cisco tuh self page. Jadi kalian bisa belajar sendiri tanpa instruktur. Oke, nggak apa-apa, nanti mungkin kalau sudah bisa akses di Vclass lewat Vclass saja. Oke. Berarti nanti dipersiapkan aja pakai tracernya ya, pakai tracer diinstal, dicoba-coba, kalian coba belajar sendiri. Mudah-mudahan sudah ada satu sesi dengan Pak Gigi bagaimana cara menggunakan ya. Ini sebenarnya tinggal klik-klik aja, tinggal klik. Kalian butuh apa PC gitu, tinggal pindahin. Terus kemudian ada misalkan router gitu ya, ada router tinggal ditambahin routernya, ada switch tinggal tambahin switchnya gitu. Cara aksesnya juga sudah tahu ya. Nah, ini harus sudah bisa, terus bisa mengkoneksikannya pakai kabel yang mana gitu ya. Nah, ini kenapa sih banyak kabel gitu ya? Ini di materi-materi awal harusnya kalau di Cisco. Kenapa ada kabel apa nih? Ini konsol ya. Apa bedanya sih kabel konsol, kabel straight through ya? Terus ada kabel crossover gitu ya, ada fiber, ada optik, ada kabel telepon RJ11 ya sebutannya, ada kabel koaksial, kalau yang UTP RJ45, terus ada DCE, DTE. Nah, ini harus kalian pelajari sendiri gitu ya. Ini banyak sekali literatur, bacaan, orang nge-share gitu ya. Asik kalau misalkan belajar ini, kalau kalian senang, kalian bisa lihat di YouTube. Gitu. Ini mempelajari secara simulasi. Ini harus kalian sudah bisa. Lalu ya ini nggak perlu, yang kalian perlu sebenarnya bagian network device, bagian komputernya ya, end device-nya. Kalau yang IoT nggak perlu. Oke, lalu dicoba, pokoknya diklik-klik aja nih, apa sih ini, apa bedanya config gitu ya. Ini sebenarnya seakan-akan kalian punya perangkat sendiri gitu, tapi terbatas. Seakan-akan kalian punya router gitu ya. Jadi kalian nggak perlu install router sendiri. Nah, ini nanti sudah ada OS-nya, sudah ada iOS-nya, kalian tinggal coba-coba gitu ya, masukin misalkan ENA apa gitu, tinggal cari-cari aja, tanda tanya isinya, komennya apa aja. Mulai kalian pelajari, nanti kita sambil belajar pelan-pelan juga. Oke, terus materinya nanti dari Cisco, mudah-mudahan saya bisa share juga nih ya, PPT-nya supaya kalian bisa belajar, mungkin ya nggak perlu buka ke Vclass. Di sini sebenarnya bisa di-share, cuman harus ada bagian-bagian yang dihapus. Kalau di YouTube ya, YouTube itu ada yang bagus. YouTube supaya kalian belajar juga. Network Chalk, saya suka belajar ini juga. Network Chalk, mungkin bahasa Inggris tapi dia mempelajari jaringan, ada CCNA juga kalau nggak salah ya, playlist. Mana ya? Ada nggak playlist CCNA? Nah, ini CCNT ini sebenarnya juga bagian dari CCNA ya, ICND 1, ICND 2. Ini kalian pelajari. Nah, ini CCNA, kalian pelajarin aja nih kalau kalian tertarik. Kalau pengen belajar dari YouTube, ini salah satu yang kalau buat saya ini termasuk yang penjelasannya jelas gitu ya. Tapi carinya yang CCNA aja. Tapi kalau dia di sini kan banyak, ada Python, ada Raspberry. Kalian cari aja di playlist yang tentang CCNA Study atau CNAP ya. Nah, ini bisa di sini. CCNP. Tuh, kalian pelajari ini tentang routing switching misalkan. Kalau dia menjelaskan langsung, nah, ini tips-tips ya. Misalkan ada nggak ya cara coding? Nah, misalkan dengan pakai tracer gitu ya, atau GNS3.
Kalau pakai tracer itu simulator yang kita pakai gitu ya. Kalau GNS3, kalau apa ya, komputer kalian mumpuni ya, RAM-nya gede, lalu prosesornya kuat, kalian bisa install ini GNS3. Tapi ini agak ngejelimet. Cuman kalau yang suka ngoprek, kalian bisa install ini GNS3. Nah, perbedaannya kalau Cisco paket tracer adalah simulator full gitu ya. Apapun yang kalian pakai di sini adalah simulasi. Kalau di GNS3 dia sebutannya emulator. Nah, kalau kalian pernah main PS ya, kalian nggak perlu beli PS, kalian install emulator PS1, PS2, PS3, PS4 ya. Kalian install emulator, lalu ada OS si PS-nya itu, PlayStation, kalian install di emulatornya, lalu bisa jalankan komputer kalian seakan-akan sebagai PlayStation gitu ya. Nah ini sama, seakan-akan dengan menginstal emulator GNS3 ini, seakan-akan kalian bisa mempunyai perangkat jaringan. Tapi kalian harus punya OS-nya. Nah ini yang permasalahannya, OS-nya itu ngebajak ya, bajakan gitu. Jadi membajak OS. Tapi komputer kalian itu terdeteksi kan komputer saya gitu. Nanti ada kita bisa pakai misalkan router. Ini saya belum punya nih routernya. Ada. Jadi harus ada OS-nya nih kalau mau pakai router Ethernet switch harus ada OS-nya, nanti bisa kedeteksi di sini, bisa dipakai. Tapi ini membutuhkan RAM dan prosesor yang mumpuni gitu, karena menggunakan RAM dan prosesor dari komputer kita secara langsung. Kalau pakai tracer, dia benar-benar simulasi. Jadi nggak ngambil resource RAM dan prosesor. Seperti itu. Nah, ini buat pengetahuan ya. Kalau yang suka jaringan. Ini kenapa saya install, karena sering digunakan. Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut materinya. Kita masuk ke materi modul 8 ya. Mana nih? Modul S9. Modul 9. Nggak ada pertanyaan, kita santai aja ya, perkuliahan sejam-sejam, nanti mungkin istirahat 5 menit. Kalau yang mau sambil makan, sambil ngemil, sambil ngopi boleh. Nih, tapi jangan sambil tidur. Kalau sambil tidur nggak dengar berarti. Oke, materi kita, saya running dulu. Tentang address resolution protocol. Oke. Ada yang sudah tahu materi kita hari ini? Ada yang sudah baca mungkin? Oke, ada yang sudah membaca tentang tentang ARP ya, address resolution, P-nya protokol. Oke, saya rekam dulu aja nih. Ini mahasiswanya cuma 79 ya. Record this meeting to this computer. Oke. Recording. Oke. Jadi ini instruktur material. Nah, ini kalau untuk instrukturnya kadang ada instruktur materialnya. Next dulu. Nah, oke, modul 9 kita belajar tentang address resolution. Ini apa sih address resolution? Jadi yang kita pelajari di sini nanti kita akan mempelajari dua pengalamatan ya, yang akan banyak kita gunakan istilahnya ada MAC ya, MAC dan IP. Jadi sekarang nyebutnya jangan IP ya, IP address. Apa sih IP address dan MAC address? Yang dua ini sebenarnya dua alamat yang banyak digunakan. Yang pastinya kalau kalian belajar jaringan komputer, dua nama ini akan selalu muncul, MAC address dan IP address. Jadi pengalamatan physical dan pengalamatan logical. Nah ini posisinya ada di mana? Nah ini yang akan kita pelajari ya, dasar sebenarnya kayaknya sudah dipelajari di data link layer dan network layer. Nah, kalau kalian masih ingat materi data link layer dan network layer, MAC address dan IP address disebut di sana. Dan ARP juga harusnya. Oke, kemudian kita pelajari MAC dan IP, ada juga ARP. ARP adalah protokol untuk address resolution ya.
Kemudian ada bagaimana cara kita mengetahui tetangga ya. Nah, maksudnya tetangga ini bukan tahu tetangga rumah, tapi tetangga perangkat jaringan yang ada di sebelah kita gitu, yang terkoneksi di sebelah kita itu tetangganya gitu. Misalkan saya punya komputer nih terkoneksi ke jaringannya di kampus gitu ya, di Unila. Nah, jaringan kampus itu kan luas. Ini saya setelah komputer saya, kabel ini nyoloknya kemana sih sebenarnya pengalamatan pertamanya ya. Nah, ini bisa diketahui dengan menggunakan ARP. Di sini nanti ada IP versi 4, ada versi 6. Okay. Next, make an IP. Nah, tadi sempat saya singgung ya bahwa di dalam jaringan ketika kita mempelajari jaringan nanti ada dua pengalamatan ya. Pengalamatan layer 2 dan pengalamatan layer 3. Ada alamat fisik, ada alamat logical. Nah, ini alamat kenapa disebut alamat fisik ya? Alamat fisik adalah si MAC address tadi. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat mungkin mempelajari layer 2. Layer 2 itu kan data link layer ya. Data link layer tuh di bawah tuh ya. Layer bawah, layer 1, 2, 3 tuh layer bawah. Ada yang ingat kenapa dia disebutnya physical? Ada yang bisa kasih jawaban, clue? Kenapa dia disebutnya pengalamatan fisik ya? Kenapa sih bukan pengalamatan apa ya? Konsep, ada logik, fisik ya. Biasanya kalau di IT itu ada konsep, ada logik, ada fisik. Kenapa dia disebutnya alamat fisik? Lalu kenapa ada dua alamatnya? Ada yang bisa ini nyontek-nyontek dulu mungkin di Google. Kenapa dia sih bisa fisik? Ya ini kalau dulu saya kuliah, saya pernah ngajar di satu sistemik gitu ya. Biasa saya bawa perangkat nih, perangkat jaringan gitu ya. Bedanya switch, bedanya hub, bedanya router gitu ya, supaya bisa sedikit banyak membuka wawasan. Nah, ini karena online, kita coba. Kalau sambil searching enak ya. Oke, ada yang tahu apa kenapa disebutnya alamat fisik? Ini sederhana aja nih, pertanyaan sederhana. Ada yang bisa jawab? Coba saya sambil searching. Oke. Nah, ini dia nih. Bisa menggambarkan nggak ya? Oke. Nah, di sini ada singkatan juga nih, NIC. Nah, ini kalau kita belajar bukan hanya jaringan ya, belajar komputer tuh di satu halaman ini aja kalau kita lihatnya ada berapa singkatan nih. Dari atasnya ada 1, 2, 3, berapa lagi? 4. Udah ada 4. Terus ada 5 ya. Ada apa nih? MAC itu singkatan, IP itu singkatan, LAN itu singkatan gitu ya. Singkatan semua ada NIC. Apa singkatan juga. PC itu ya, PC itu singkatan semua. Jadi kalau kita belajar komputer nanti suka ketemu singkatan-singkatan. Kadang singkatan disingkat lagi gitu ya. Nah, ini harus sedikit banyak menghafal, mengingat ya apa sih singkatan ini. Nah, kalau NIC ini Network Interface Card ya. Jadi kalau kita mau terkoneksi sebuah jaringan, kita harus menginstal di perangkat kita, di komputer kita sebuah NIC. Nah, network card ini macam-macam gitu ya. Kalau zaman saya dulu tahun 2004 tuh banyak NIC itu menggunakan modem 56,6 kilobyte per second. Jadi maksimal kecepatannya up to 56 kilobyte per second. Kilobyte ya, bukan kalau sekarang kan up to 1 megabyte. Kalau zaman dulu network card-nya itu hanya terbatas segitu. Karena menggunakan kabel yang telepon RJ11. Nah, kalau sekarang banyak network card itu yang akan dipasang ke motherboard PC, komputer, adalah network card Ethernet card sebutannya. Nah, itu NIC juga sebutannya. Oke, nah kenapa disebut alamat fisik ya? Nggak ada yang jawab soalnya tadi. Kenapa disebut alamat fisik? Karena di setiap network interface card atau NIC itu akan ada alamatnya, ditempel alamat dari pabriknya gitu ya. Jadi kalau kita beli NIC sudah ada di cardnya, di kartunya itu sudah ada alamat namanya MAC address. Dan MAC address ini unik jadi misalkan di seluruh dunia ada
1 juta NIC, ya, maka akan ada 1 juta alamat unik. Ya. Kenapa bisa unik namanya ya? Itu sudah ada standarnya ya. Jadi MAC address itu panjangnya berapa nanti kayaknya kita pelajari. Nah ini contohnya ya, MAC address itu namanya menggunakan hexadesimal. Ya, kalau IP itu kan octet ya, octet dengan yang angka yang bisa kita pahami ya. Kalau MAC address itu dengan hexadesimal yang angkanya itu ada bagian-bagiannya, bagian penamaan dari pabrik sama bagian untuk ID untuk si barangnya itu NIC-nya gitu. Jadi ada nama pabrik, kode, ada kode barangnya tersebut. Gitu. Jadi NIC itu ada di mana aja sih? Di card jaringan ya. Card jaringan tuh kalau yang sekarang yang paling banyak kayak Ethernet card, wireless card gitu ya. Lalu apalagi yang berhubungan dengan jaringan itu pasti ada NIC-nya. Jadi kalau saya punya laptop gitu ya, laptop saya beli, dia bilang bisa koneksi ke UTP dan bisa koneksi ke wireless. Nah, berarti dia ada 2 NIC-nya. NIC-nya Ethernet dan NIC-nya wireless tersebut. Nah, lalu kalau yang kita punya nih, misalkan kita pegang handphone, ada NIC-nya juga nggak ada. Apa wireless ya, biasanya wireless. Nah, kemungkinan ada wireless. Ada wireless-nya, Wi-Fi. Sama satu lagi untuk GSM-nya gitu ya, itu ada network card-nya. Dan itu ada alamatnya masing-masing. Kita bisa lihat bisa. Gitu. Contohnya cara kita ngelihat MAC address itu gimana sih ya? Saya praktekin aja lah ya, biar nggak ngomong terus nih. Coba gimana nih prakteknya? CMD. Nah, kalau melihat alamat MAC address dan IP ya. Ini kelihatan nggak? Halo, tes. Lihat, Pak. Kelihatan ya? Pak. Apa yang kelihatan? CMD. CMD, command prompt ya. Jadi kalau mau di sini kelihatan. Nah, di sini CMD nih, command prompt ya. Oke. Mungkin kalau yang belum tahu saya ajarin. Kalau yang udah tahu biar semakin ingat. Gimana cara cari alamat ini? Bukan cara cari. Cara mengetahui alamat fisikal dan logical pada perangkat kita. Ini command prompt ini terinstall di OS-nya Windows 10 saya ya. Jadi sudah ada. Gimana, ada yang tahu? Ada yang udah tahu? Ada yang belum tahu? Udah pernah coba? IP config bukan Pak? Ya, IP config. IP config. Ya. IP config disambung semua. IP config bisa IP config doang saja, gitu, IP config saja. Nah, ini bisa kelihatan gitu ya. Nah, mana nih? Nah, kenapa yang aktif cuman Ethernet? Karena saya hanya colok ke sini gitu ya. Oh, nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa kelihatan, kita harus ipconfig/all supaya bisa kelihatan semuanya. All, kalau all ini kelihatan semuanya. Buka dulu. Nah, terbuka semua, terkuak. Oke, mana tadi? Nah, ini ya, ini komen ya, perintahnya di command prompt saya tulis ipconfig spasi garis miring ya, garis miringnya kayak gini dan all semua, terus enter. Nah, yang keluar adalah informasi hostname-nya. Hostname itu nama komputer saya, lalu apa dan lain-lain. Kemudian, nah ini ada NIC atau network card yang terinstall di perangkat saya. Kalau di sini terlihat ada wireless LAN sama Ethernet, gitu. Berarti ada 2, ada wireless, ada Ethernet. Oke, ini bisa kelihatan. Mana nih? Nah, karena saya coloknya yang aktif ya, yang saya colok dan digunakan untuk koneksi ke internet adalah yang Ethernet atau UTP atau kabel jaringan gitu ya. Saya nggak pakai wireless. Nah, ini bisa kelihatan nih dengan jelas nih ya. Di sini Ethernet namanya nih. Nah, ini kelihatan NIC ini pabrikannya adalah Intel. Physical address. Nah, ini ada nama physical address. Ini adalah MAC address kita. Bukan MAC address kita, MAC address di laptop saya. Ini bisa nggak? Bisa kalau NIC-nya dirubah gitu ya, kalau Ethernet card-nya dirubah. Kalau misalkan saya rubah ini nggak bisa. Berbeda dengan ini IP address. Ini akan berubah sesuai dengan jaringan di mana saya terkoneksi atau di mana saya nyolok kabel ya, gitu ya, di mana saya aktifin WiFi kalau di WiFi di sini. Gitu. Ini bisa berubah, kalau ini nggak bisa berubah. Gitu.
secara teori seperti itu. Ini tidak bisa berubah, ini bisa dirubah. Tapi kalau kalian nanti belajar apa namanya dunia hitam, dunia hacking gitu ya, dunia hacking, physical address ini sebenarnya bisa dirubah gitu ya. Ada semacam software kalian install bisa merubah ini gitu ya. Sama kayak kalian punya handphone, ada GPS ya, bisa terdeteksi kalian posisinya di mana. Nah itu bisa dirubah kan dengan menginstal fake GPS ya, fake GPS. Jadi position kalian sekarang ada di Bandar Lampung, tapi kalian bikin fake position, kalian lagi ada di mana? Di Turki gitu misalkan, ya, lagi di Istanbul gitu. Nah itu bisa dirubah. Nah sama seperti Internet Card, kalian menginstal aplikasi tersebut ya, mengganti alamat MAC address ini jadi alamat yang sesuka-suka kalian. Tapi secara teori ini sebenarnya tidak bisa dirubah karena dia menempel kepada NIC masing-masing. Jadi bisa dirubah sebenarnya kalau kalian mengubah NIC tersebut. Gitu. Tapi boleh coba-coba tuh kalau mau coba-coba yang teknik hacking itu ya. Gunanya apa sih dirubah-rubah? Itu ntar lah belajar di materi yang lain. Oke, ini alat fisikal. Ini ada di layer 2, MAC address atau nempel di NIC. Kenapa dia ada di layer 2? Karena dia ada di fisikalnya ya, di data link itu. MAC address, kemudian ada alamat IP. Kenapa alamat IP saya 10.10.13.104? Ini karena menggunakan ada informasi nggak DHCP ya. Nah, karena saya mengikuti DHCP server ya, servernya kampus, maka saya dapat IP-nya dipesan ya, dipakai sama saya dipesan sama saya dari tanggal segini sampai tanggal segini jam segini gitulah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya bisa menggunakan IP ini. Bisa jadi nanti setelah jam 3:05 IP saya bisa berubah gitu ya, jadi 105 misalkan. Atau ini list obtain-nya akan berubah jadi jam 3:05 PM sampai jam berapa saya bisa menggunakan IP ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini informasi-informasi yang bisa kalian gunakan ketika kalian menelusuri jaringan di komputer kalian gitu. Jadi ada apa aja nih kalau di IP config, ada informasi NIC, ada informasi DHCP apakah dia enable atau tidak, informasi IP versi 6 gitu ya. Kemudian IP versi 4-nya, subnet mask dari IP versi 4. Kemudian apa lagi nih, gateway gitu ya. Gateway-nya, ini gateway ini alamatnya siapa sih gitu, nanti bisa diketahui ternyata ini alamat mungkin router di Unila gitu ya, atau alamat router pertama yang terdekat gitu ya, atau tetangganya neighbor router. Terus ada alamat DNS-nya, DNS server di Unila itu pakai IP berapa nih, ada 2 ya, 1.3 sama 1.4. Oke, ini kurang lebih seperti itu IP config. Nah, nanti banyak juga penggunaan IP config ini sangat membantu ketika kalian mengkoneksikan perangkat kalian ke sebuah jaringan. Itu. Oke, kita kembali. Jadi tadi kenapa dia disebutnya alamat fisik? Karena dia tadi nempel ya di NIC atau Network Interface Card. Jadi dia namanya MAC address. Secara teori dia sebenarnya tidak bisa diubah, gitu ya, secara langsung itu tidak bisa diubah, tapi bisa dengan metode tadi software. Lalu ada layer 3 atau alamat logik, dia ada IP address sendiri yang kita ketahui tadi kalau alamat saya 10.10.13.104 ya, IP address, dan dia bisa diubah. Kalau kita tidak pakai DHCP, IP static kita bisa ubah, kita masukin ada 4 itu ya. Nah, kayak gini nih, source IP ini kita bisa ubah 192.168 sekian, nah itu IP address. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu. Ada yang sudah mulai bingung, sudah mulai panas, ini baru 1 halaman ya. Oke. Nah, ini layer 2 digunakan mengirim frame. Nah, ini sebutannya frame. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Jadi ketika kalian belajar layer ya, OSI layer gitu, di situ ada UID ya. Jadi data paket frame bits. Nah, apa istilahnya ya? Jadi lupa. Data paket frame bit, data paket frame segment bit, apa istilahnya? PDU, paket data unit. Nah, jadi ada layer, lalu ada paket data unit. Di setiap
eh, unit itu nanti akan berubah paket itu ya, dari bit bisa menjadi segmen, lalu bisa menjadi paket ya, jadi frame, paket jadi frame itu ya. Jadi sampai dari setiap layer dia akan berbeda-beda, bentuk datanya itu akan berbeda. Kalau di sisi aplikasi dia berupa data, tapi kalau di layer yang paling bawah, di layer fisik dia berupa bit 0101 itu. Gitu. Nah, itu perlu kalian pahami, perlu kalian pelajari. Ininya mana ya? Bentar. Saya sambil kasih lihat ya, biar nggak bingung. Ini gambarnya. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Mau bantu aja nih. Oh, YouTube lagi ya. Mana yang enak dilihat? Nah, coba saya buka. Kelihatan nggak nih gambarnya? Atau blur aja? Kelihatan? Nggak kelihatan? Open image. Apa yang kelihatan di sini? Kelihatan, Bang. Kelihatan ya? Nah, ini ada layer-layer ya yang kita pelajari di ini. Kalau ini kan TCP/IP layer, jadi layernya hanya ada 5. Kalau kita nanti belajar OSI 7 layer, ada 7 layer ya. Nah, ini kenapa ada 5? Karena ini TCP/IP application tuh nanti jadi satu application presentation session jadi satu di sini. Jadinya hanya ada 5 gitu. Nah, ada istilahnya namanya PDU, paket data unit. Nah, ini ada perubahannya ya. Kalau di layer aplikasi dia berupa data gitu ya. Data kayak aplikasi itu ya macam-macam kan. Ada JPEG, ada PNG, ada musik itu MP3. Nah, itu data gitu. Data bentuknya seperti itu. Formatnya data. Lalu kalau misalkan ketika dia ditransfer ya, ketika komputer mengirimkan, yang sebelah kiri ini mengirimkan ke komputer yang lain, ketika dia masuk di dalam jaringan, di layer transport dia akan ditambahi header segmen. Jadi dia berubah jadi segmen. Data itu akan terselubung menjadi segmen. Ya. Lalu sampai di layer network, dia akan ditambahi juga header dari sisi paket. Nah, ini akan jadi paket ya. Paket ini isinya ada data, ada segmen, ada paket ya. Lalu sampai di data link, dia menjadi frame. Gitu ya. Frame itu ditambah header dan tail, ya, di depan dan belakangnya. Nah, ini satu frame. Sampai di physical, dia jadi bentuknya bit, ya, 0101. 0101 ini akan menggambarkan bit dari si data link ini keseluruhannya. Gitu. Dan ketika dikirim, dia akan dipecah-pecah bit-bit tersebut. Kenapa dipecah-pecah? Supaya tidak berat, gitu ya. Jadi dikirimnya dipecah-pecah. Model pengirimannya juga macam-macam. Nah, itu ada di satu materi di modul kita. Nah, ini yang perlu kalian pelajari tadi selain layer ya, lapisan-lapisan pada jaringan. Kemudian tadi ada saya minta kalian hafalkan protokol-protokol di setiap layer gitu ya, aplikasi sampai fisikal. Kemudian fungsinya masing-masing. Kemudian ini yang jangan sampai lupa capsulation and decapsulation dari setiap layer. Data, segmen, paket, frame bit. Yang paling mudah menghafalkannya gitu, data, segmen, paket, frame bit. Itu perubahannya ya. Nanti kalau dia dari fisikal ke atas, kebalikannya, bit, frame, paket, segmen, data. Gitu. Jadi data kalian dikapsulasi ketika dikirimkan di dalam jaringan. Jadi data itu bentuknya nggak data terus ya, tapi berubah gitu. Kenapa berubah? Supaya mudah gitu ya, supaya mudah ya, ibaratnya kalian ngirim paket gitu ya, saya ngirim paket, misalkan paket apa, paku payung gitu ya, paku payung kan kecil gitu ya, paku payung saya kirim lewat ekspedisi, malah nyebut merek nih, ya ekspedisi oren gitu ya, misalnya ekspedisi oren saya kirim dari Bandar Lampung ke Tangerang misalkan, saya kirim paku payung. Nah, ketika sampai di ekspedisinya, kita nggak berupa paku payung itu kan ya, pasti dibungkus gitu kan, dibungkus. Pertama kita bungkus dulu, si pemiliknya nggak bungkus, dikasih bungkus, dikasih alamat pengirim, alamat tujuan gitu. Nah, kemudian sampai di ekspedisi, dilihat nih, dilihat alamatnya, dibungkus lagi kan. Nah, bungkusnya pakai si bungkusnya ekspedisi, terus dilem ada pakai barcode gitu, ada alamatnya, pokoknya pakai
bungkusnya tuh bungkusnya si ekspedisi itu. Lalu dikirim oleh ekspedisi itu dari agennya, dari agen dikirim ke sorting gitu ya, sorting Bandar Lampung misalkan saya ngirim di ZA Pagar Alam gitu ya, dekat-dekat Unila. Dari ZA Pagar Alam dikirim ke sortingnya mungkin dipanjang gitu ya. Nah, dipanjang, dari sorting baru dikirim ke Bakau, ke nyebrang ke Merak, dari Merak langsung ke misalkan di daerah Tangerang Kota gitu ya, sortingnya masuk sorting tersebut. Nah, terus dilihat paketnya dari mana mau kemana. Baru dipilih tuh kan jalurnya nanti yang ngirim siapa gitu ya. Sampai dari sorting di Tangerang Kota sampai ke sorting yang kecil, agen yang kecil. Nah, agen yang kecil ini baru nanti diterima oleh si kurir. Kurirnya juga nanti akan lihat nih, ditandai nih paketnya yang ini, yang ngambil kurirnya si A misalkan, dikirim ke alamatnya di Tangerang. Sampai di penerima akan dibuka gitu kan bungkusnya. Pertama dia buka bungkus yang pertama atau bungkus dari ekspedisi, baru bungkusnya dari si pengirim gitu ya, baru kelihatan paku payungnya. Nah, ini kira-kira seperti itu. Nah, paku payung itu adalah data, bungkus-bungkusnya itu adalah ini header ini, segmen header, paket header, frame header gitu ya. Contohnya seperti itu. Ini contoh dari pengiriman data dari sebuah komputer ke komputer yang lain. Analoginya seperti pengiriman, kalau zaman dulu pos, kalau sekarang kita banyak lebih mudah pengiriman ekspedisi atau pengiriman paket ya. Sebutannya sama dengan paket. Seperti itu. Nah, makanya ada pengalamatan. Kenapa sih perlu diberikan alamat komputer supaya tahu? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa alamatnya ada dua gitu ya? Ada alamat fisik dan alamat logik gitu. Nah, mungkin ada yang bisa tahu nggak? Bisa kasih clue, ada yang sudah baca. Sebenarnya saya nih nggak perlu ngajar banyak nih, karena sumbernya sudah banyak di internet ya. Kalian mau belajar apa? ARP gitu ya, Address Resolution Protocol. Nah, di internet udah ngamprah, kalau kata orang Betawi itu udah banyak, nggak perlu diajarin lagi. Ada yang tahu kenapa sih dua alamat? Ada nggak? Ini mau dijelasin sebenarnya, destination on remote. Kenapa sih ada dua alamat? Ada yang bisa jawab, bisa kasih tahu? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Siapa? Andrio. Jadi menurut saya kenapa ada dua alamat itu sama aja kalau kita ngirim paket ya. Itu ada alamat si pengirim dan juga penerima. Jadi yang pengirim tahu alamatnya kemana, dan penerima juga tahu siapa yang ngirim paketnya ke dia. Ya, oke. Nah, ini maksud saya bukan pengirim dan penerimanya. Maksudnya kan betul sih, ada pengirim dan penerima ya, destination dan source gitu ya. Nah, tapi di dalam jaringan destination itu punya dua alamat ya, destination physical, ada destination logical address gitu ya. Kemudian source pun dia akan punya dua alamat juga, source physical address sama source logical address. Kenapa tuh ada si dua alamat ini? Apa si destination dan source itu punya dua alamat? Kenapa? Ada yang tahu? Apa? Ini salah satu daya dasar lah ya untuk memahami kenapa sih jaringan tuh ada dua alamat. Gitu. Nah, apa? Ada yang tahu? Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin kalau menurut saya, kalau yang MAC address atau yang physical address itu dia untuk sesama jaringan, Pak. Jadi kalau berada di satu jaringan yang sama, mereka menggunakan MAC address. Tapi kalau misalnya berubah jaringan yang berbeda, nanti dia memakai IP address, Pak. Oke. Kalau saya paham. Cuman yang lain paham nggak nih? Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Karena sejarahnya nih, sebenarnya kalau mundur lagi nih sejarahnya, ini benar nih tadi Charles ya. Jadi MAC address itu, jadi kalau kita ada layer 1 itu physical, ada layer 2 data link, ada layer 3 networking. Nah, ini
Tadi saya lupa juga tuh. Jadi setiap layer 1, 2, 3, mereka punya perangkat ya. Ada sebutannya perangkat layer 1, ada sebutannya perangkat layer 2, ada perangkat layer 3. Silakan kalian search nih. Gitu ya. Apa sih perangkat layer 1 itu sebenarnya umum tuh. Perangkat layer 1, perangkat layer 2, perangkat layer 3. Zaman dulu jaringan terkoneksi satu dengan yang lainnya tuh secara fisikal. Kalau kita tahu sekarang sudah ada layer-layer, fisikal tuh di layer paling bawah ya, layer 1. Gitu. Dan pengalamatan pada saat itu tidak perlu menggunakan alamat yang lain kan, hanya perlu alamat fisik gitu ya, alamat fisik. Karena sederhana sekali, itu paling sederhana koneksi secara fisik. Makanya dikoneksikan secara dengan kabel gitu ya, perangkat satu dengan perangkat yang lain dengan kabel itu terkoneksi. Dengan alamat satu, alamat fisik atau MAC address, mereka sudah bisa saling berkomunikasi. Terus berkembang dong perangkat-perangkatnya ya dengan menggunakan hub ya. Layer 1 nih saya kasih contekan ini. Hub itu adalah salah satu perangkat di layer 1, namanya hub, HUB. Jadi perangkat yang tidak perlu kita setting, tidak perlu kita otak-atik, kita pasang, kita colok kabelnya, sudah dicolok powernya, sudah bisa digunakan untuk mengkoneksikan perangkat. Dia sederhana sekali, nggak cerdas bahasanya, nggak cerdas ya kalau di bahasa jaringan tuh dia tidak cerdas. Dia hanya kalau ada ada aliran listrik masuk, dia arahkan, dia hantarkan. Gitu. Dia kalau misalkan jaringannya tuh jaringan seperti jaringan ring lah gitu, seperti jaringan yang ring. Gitu. Dan itu sederhana sekali, tidak perlu, makanya hanya dengan alamat fisik sudah bisa terkoneksi. Nah tadi kalau kata Charles, MAC address untuk mengkoneksikan sistem fisik, ya itu betul. Tapi ternyata dengan hub itu, dengan teknologi di layer 1, di layer fisik, ketika komputernya semakin banyak, perangkatnya semakin banyak yang terkoneksi, dia terjadi jam itu macet gitu. Semakin banyak semakin macet karena data yang dialirkan semakin banyak, lalu semakin macet karena tadi perangkatnya tidak pintar gitu ya di layer fisik, karena dia secara fisik ya udah kalau jam ya mati gitu ya, harus dimatiin dulu, dicabut dulu, dihapus jamnya baru koneksi lagi gitu. Tapi itu akan berulang-ulang terus gitu ya. Kalau semakin banyak perangkatnya pasti akan jam gitu. Karena dia tidak cerdas, dia tidak bisa membagi traffic. Lalu berkembang lagi teknologi di layer 2 gitu ya. Di layer 2 masih belum ada pengalamatan logical di layer 2, tapi sudah lebih cerdas gitu ya. Ada perangkatnya di layer 2 itu namanya apa? Kalau tadi layer 1 itu hub, layer 2 apa perangkatnya? Ini masih ada layer 2, layer 3 nih. Ada yang tahu di layer 2? Nah, perangkatnya ini dia lebih cerdas, dia bisa mengelola jam tadi gitu ya, bisa mengelola domainnya ya, domainnya bisa dikelola gitu ya, kalau ada collision gitu dia bisa mengelola, agak mengelola sedikit, kalau ada tabrakan gitu dia bisa mengelola supaya tidak terjadi jam. Itu di layer 2. Apa nama perangkatnya? Ini gambarnya nih. Gambarnya di sini. Apa? Switch Pak. Ya, switch. Oke. Nah, jadi kalau layer 1 tuh ingat-ingat ya, layer 1 itu hub, layer 2 itu switch. Oke, kalau layer 3 apa? Layer 3. Ini ada gambarnya. Ini ada nih. Nah, ini. Nah, ini PC. Oke. Jadi kalau layer 1 itu ada hub gitu ya, lalu layer 2 itu ada switch. Layer 3 itu sebenarnya PC, selain PC ada yang namanya router. Router itu adalah perangkat di layer 3 dan dia lebih cerdas gitu ya. Nah, layer 2 itu dia berkembang tadi itu kan belum cerdas-cerdas banget gitu ya, tapi berkembang juga dikenalkan dengan IP gitu. Tapi dia belum bisa belum bisa ngebagi secara bahasanya nanti di network layer sebenarnya udah ada tuh. Ada namanya collision domain, ada namanya ada collision broadcast, ada broadcast domain. Jadi dia akan memisahkan, kalau di switch itu hanya bisa memisahkan collision saja, kalau di router dia bisa memisahkan collision dan broadcast domain. Jadi ternyata dengan layer 2 ini semakin banyak perangkatnya, dia juga akan ada kendala gitu. Banyak broadcast, dia bikin jam juga, macet gitu ya. Walaupun sudah ada alamat IP. Nah, makanya nanti dibikin perangkat di layer 3 yang lebih cerdas, namanya router. Router itu bisa membagi broadcast domain, bisa membagi collision domain. Dia akan menggunakan IP gitu ya.
Kenapa digunakan IP gitu? Karena dia satu perangkat bisa banyak IP-nya, gitu. Bisa mengelola banyak IP, bisa lebih cerdas, gitu ya. Seperti itu. Tapi secara teori, ketika dia koneksi ke hub gitu ya, PC, hub, misalkan nih hub ya, PC, hub, lalu PC lagi, dia tidak perlu ada IP, sebenarnya sudah bisa saling terkoneksi gitu. Tapi kalau sekarang, perangkat-perangkat yang sekarang, supaya lebih aman, dia harus ada IP-nya. Jadi ada alamat MAC address, ada alamat IP. Gitu. Selain mengenal secara fisik, dia mengenal secara logik. Supaya alamat itu benar-benar, oh nih barang ini, paket ini punya si penerimanya adalah di alamat tersebut gitu ya. Alamat yang spesifik tuh. Biar lebih spesifik dia dikasih alamat, kok balik sendiri. Dia dikasih alamat logical gitu. Kok sendiri ya. Nah, kita balik dulu ke sini. Nah, ini secara umum ketika komputer itu mengirim gitu ya, mengirim seperti ini. Jadi ini si source ya, ini source, ini destination. Kalau PC 1 mau ngirim ke PC 2 gitu ya, dia akan mengenal dari alamat dari fisiknya dulu gitu ya. Fisiknya siapa sih gitu ya. Lalu dari fisik tersebut dia baru mengenalkan IP-nya siapa. Gitu. Jadi nanti di dalam router itu, di dalam switch dan router ada istilahnya table list dari alamat-alamat yang terkoneksi ke switch tersebut. Biar nggak bingung deh. Kenapa sih dia perlu bikin table? Karena di dalam switch tersebut isinya tuh banyak. Ada yang tahu switch kan ya? Bedanya switch, aduh Nintendo Switch lagi ya. Network. Nah, network switch. Nah, ini. Nah, switch itu sebutannya multiple hub gitu ya. Jadi ada hub network hub. Nah, ini kalau hub itu sebenarnya kayak gini ya. Port colokan atau portnya nggak banyak ya. Lalu dia biasanya bentuknya sederhana dan tidak perlu dikonfigurasi, dicolok-colok kabel, dia langsung up, bisa langsung dipakai, itu sebutannya hub sebenarnya. Ya. Nah, kalau switch itu sebenarnya sebutan dari multiple hub, gitu. Kenapa multiport hub? Jadi portnya lebih banyak switch itu. Multiport hub. Nah, ini sebutannya switch. Dan dia bisa lebih cerdas, bisa membagi tadi collision domain, gitu ya. Dia bisa portnya lebih banyak. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, analogi tadi hub itu portnya sedikit, kalau switch itu multi-port hub, analoginya semakin rancu karena kadang ada pabrikan dia bikin switch portnya cuma 4 gitu ya. Dia bikin hub portnya banyak. Gitu. Tapi secara teori itu seperti tadi, kalau hub itu biasanya portnya sedikit, kalau switch itu lebih banyak dan lebih cerdas, kemudian bisa membagi collision domain. Tapi intinya konsep dia bisa membagi collision domain itu tetap ada di switch. Nah, lalu setiap router itu seperti apa kalau router? Router itu di layer 3 itu ya, perangkat layer 3. Nah, router ini biasanya kalau ini router rumahan ya. Cisco router aja ya. Cisco router. Nah, router itu biasanya portnya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Dan dia ada untuk beda segmentasi jaringan. Ya, ada untuk kabel serial biasanya, untuk serial, untuk optik ya, kalau sekarang optik, lalu untuk Ethernet. Nah ini kayak gini lah, ini dikit. Ini bisa kecil seperti ini dan bisa ada modular, bisa diganti-ganti. Bisa diganti-ganti nih, bisa ditambahin port yang lain. Nah ini router. Gitu. Mana ya, contoh-contoh lagi. Ini router yang semakin canggih. Oke, tapi secara bentuk mungkin agak rancu gitu ya. Kadang kok router portnya banyak tuh ya. Tapi secara konsepnya kalau si router dia ada di layer 3, dia bisa memisahkan collision domain, bisa juga memisahkan broadcast domain. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau kita belajar di paket tracer kelihatan nggak ya? Nah, paket tracer juga kelihatan. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Dia bisa di zoom nggak? Zoom.
Zoom. Nah, ini bisa ditambahin nih konektivitasnya gitu ya. Seperti itu. Kalau mau tambahin ini bisa dimatiin gitu, dimatiin. Kita tambahin nih. Ini misalkan pakai apa? Ini serial ya, serial kan. Nah, ini serial name gitu ya. Lalu bisa diganti pakai ditambahin misalkan Ethernet. Nah, ini kurang lebih seperti ini router. Kalau switch itu dia gambarannya switch. Biasanya lebih banyak portnya. Nah, ini kenapa sedikit? Karena ini kosong, sebenarnya bisa ditambahin ya, bisa ditambahin, dimatiin dulu. Kita tambahin, mau pakai ini optical, mau pakai 1 gig, 10 gig gitu ya. Nah, tinggal tambah gitu. Kurang lebih seperti itu. Switch, router sama hub. Kenapa di sini nggak ada hub di paket tracer? Karena tadi saya bilang ada nggak? Nggak ada kan? Nah, hub itu nggak terlalu cerdas dan banyak masalah ketika semakin banyak perangkat dicolok ke hub itu biasanya semakin sering terjadi collision atau tabrakan atau jam sehingga macet gitu ya. Jadi hubnya dimatiin, nyalain lagi. Kalau cuma 2-3 komputer sih biasanya nggak masalah. Cuman kalau sudah 5 gitu terus akses ke internet, wah itu bisa terjadi jam. Nah, makanya orang kebanyakan pakai switch. Semakin kesini harga switch semakin murah dan harga hub juga semakin sama lah kayak switch gitu. Jadi orang lebih baik milih switch. Bahkan router sekarang juga semakin murah dan semakin kecil gitu ya. Oke, itu intermezzo tambahan. Oke, terus nah ini fungsi dari ARP ya, kita kembali ke ARP. Karena pengalamatan itu ada 2 gitu, tadi ada alamat fisik, ada alamat logik. Setiap perangkat tuh biasanya punya 2 alamat ya, 2 alamat. Alamat fisik dan alamat logik, sehingga nanti supaya bisa mengenalkan ya alamat IP 192.168.11 itu punyanya MAC address-nya siapa sih? Nah, itu yang bisa mengetahui, bisa membantu mengkoneksi memasang-masangkan di ARP ini, ARP protokol ARP gitu ya. Kalau di versi 4, kalau IP versi 6 dia menggunakan ICMP versi 6. ICMP itu apa ya? Protokol juga nih. ICMP, Internet Control Message Protocol, ICMP. Kalau di versi 4, kalau kalian ngeping juga pakai ICMP, bantuan protokol ICMP. Nah, ini ARP digunakan untuk menghubungkan ya IP versi 4 dengan MAC address perangkat tersebut. Nah, yang menarik, saya kembali lagi nih ke gambar tadi deh. Mana ya? Nah, jangan ini deh. Pakai cursor aja. Nah, yang menarik, di setiap NIC, di setiap port gitu ya, dia punya MAC address masing-masing nih. Punya MAC address masing-masing gitu ya. Jadi kalau di sini ada berapa zoom in, ada berapa port nih. Oh, ini konsol aux nih nggak masuk ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Ethernet, 2 optical. Nah, berarti berapa tuh? 7 Ethernet, 5 Ethernet, 2 optical, berarti ada 7, dan 7 ini mereka punya NIC masing-masing. NIC-nya Fast Ethernet ini, dia punya masing-masing. Jadi NIC-nya atau MAC address-nya punya masing-masing. Dan setiap port bisa diberi alamat IP-nya masing-masing gitu. Kalau di switch bisa dikasih alamat IP, bisa tidak. Gitu. Jadi nggak perlu, IP itu nggak perlu gitu ya, di switch. Kalau di router mereka perlu, setiap port mereka perlu dikasih alamat. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Jadi di setiap port mereka punya NIC-nya masing-masing. Di setiap switch, di perangkat komputer gitu ya, komputer. Nah, ini ada ininya Ethernet-nya, dia punya NIC. Ini apa nih? Ini cuma 1 ya, ini berarti 1 gitu, ini punya NIC. Lalu kemudian di router nih ada portnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya.
Nah, itu 8. Oh, ini ada 9, 10. Berarti ada 10 NIC-nya. Seperti itu. Nah, nanti cara taunya gimana? Tinggal dimasukin komen di dalam perangkatnya. Oke. Nah, kalau di setiap router, dia harus dikasih alamat di masing-masing setiap portnya ya. Kalau di switch tidak perlu. Kalau di komputer perlu, gitu ya. Perlu dikasih alamat supaya bisa mengirimkan, menerima paket atau pesan dari komputer lain, dari atau ke komputer lain. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu? Kurang lebih seperti itu. Untuk pengalamatan. Nah, ini ada packet tracer ya. Ini tugas aja lah. Silakan nanti dicoba ya. Dari packet tracernya ini ada 2 kalau nggak salah. Dispatch, you will compute following gather video information dari LAN dengan, jadi kalian bikin satu jaringan di packet tracer gitu ya. Jaringan yang LAN, ada juga jaringan yang di luar LAN-nya. Jadi bikinnya kayak gimana ya? Ada router, ada switch, ada 3 komputer gitu. Jadi gini nih gambarannya, sederhananya ya. Gimana nih? Oke, ini saya tutup aja ya. Kalian bikin, kalian coba ya. Coba. Ini saya kasih tugas nih. Kemudian satu lagi bisa komputer saja di sini, atau ditambahin switch juga bisa. Nah, ini nanti kalian tugas kalian. Ingat-ingat nih bentuknya. Terserah ntar switch-nya mau pakai yang mana gitu ya. Nah, gather video information for local network communication. Nah, ini bisa kalian lakukan di sini nih. Kalian gathering video information dari sini, yang bagian sini nih, bagian switch sini. Nah, kemudian yang kedua, gather video information remote network communication. Nah, ini kan kalau di router dia membedakan jaringan yang pertama, ini jaringan yang kedua gitu ya. Kalau ini satu jaringan, gitu. Ini yang perlu kalian pelajari dari layer 2 dan layer 3. Jadi kalau di layer 2 atau di switch, semuanya tuh satu jaringan. Ini satu jaringan. Kalau di router dia punya 2 jaringan berarti ya, jaringan yang kiri, jaringan yang kanan. Itu perlu dipahami. Dia memecah jaringan itu. Jadi kalau koneksi ke router, dia akan kedua dunia yang berbeda gitu ya. Gitu. Nah, ini makanya ini satu jaringan. Jadi di dalam LAN, satu LAN, ini satu LAN-nya juga. Nah, kalau komputer PC berapa nih? PC 0 ke PC 1 itu dalam satu jaringan. PC 1 ke PC 0 juga dalam satu jaringan gitu ya. PC 1 ke router 0 dia juga dalam satu jaringan. Tapi kalau sudah PC 1 ke PC 2 itu jaringan yang berbeda gitu ya. Atau jaringan remote. Sebutannya sini remote network communication. Nah, ini kalian tugasnya silakan mencoba gitu ya. Nanti di rumah coba nih yang 2 ini. Packet tracer identify MAC and IP address. Gitu. Kalian gather video information-nya. Gimana caranya? Silakan dicari. Oke, gampang ya ini. Mudahnya seperti ini nih. Topologinya di packet tracer. Ya, ini boleh difoto. Tapi ini kan masih merah ya. Berarti harus dikoneksiin dulu nih. Dikasih IP, dicoba ping gitu ya, dari komputer sini ke sini, gitu. Dari komputer sini ke router, dari PC sini ke router, baru dari PC ini ke PC yang lain. Kita harus bisa koneksi dulu, baru bisa nih gather information-nya, gather video information. Oke. Dan tadi kita belajar tentang pengalamatan ya, MAC and IP, kemudian ini ada ARP. Nah, ARP ini apa gunanya? Tadi sebenarnya sudah disinggung ya di slide nomor berapa tadi? 13 atau 14. ARP itu gunanya apa? ARP itu untuk mengetahui IP address ini, IP address 192.168 sekian ini, MAC address-nya nempel ke MAC address yang mana gitu, nempel ke NIC yang mana, nempel ke port yang mana, atau nempel ke perangkat yang mana sih gitu. Nah, itu ARP itu untuk mengetahui itu, resolving IP first import address seperti ini. Terus nanti ada ARP table. ARP table ini ada nggak ya, Pak?
ARP. ARP min bentar. min A ya. Oke. Nah, ini dia nih. Table, nah ini sebenarnya table ya. Ini kan table ada kolom, ada baris ya. Ini ARP table. Kalian bisa coba nih. ARP tadi ARP min A. Kalau bingung ARP aja, nanti dia kelihatan nih. ARP ini bisa komen apa aja sih? Ini di comment prompt ya, di komputer kalian. Tapi harus terkoneksi ke internet. Kalau nggak terkoneksi ke internet, nggak bisa keluar nih tabelnya. ARP min A. Koneksi ke internet dulu, terus ping Google gitu ya. Misalkan ping kemana dulu, ke Google kah, kemana gitu ya. Nanti kalau pingnya udah selesai, baru kalian coba ARP min A gitu. Nah, ini tabelnya keluar nih. Table dari IP versi 4 koneksinya. Jadi IP saya nih, IP 10.10.13.104 ini koneksi ke tetangganya siapa aja sih, neighbor-nya ya, neighbor gitu ya, perangkat-perangkat neighbor-nya. Nah, ini perangkat tetangga saya nih, dalam satu jaringan yang terkoneksi sama kan, jaringannya kan titik 13 ini ya, satu jaringan. Nah, yang 10.20 nih, jaringan di luar nih, siapa nih, kemungkinan nih router yang keluar gitu, router yang ke jaringan di luar Unila gitu, karena saya ada di Unila gitu ya. Nah, ini 224 nih siapa nih? Bisa jadi nih router-router lain di kita atau router-router di luar atau punyanya provider jaringan internet di luar Unila yang bekerja sama dengan Unila. Misalkan Telkom, misalkan kalau Unila kan pakai PGN ya, PGN. Bisa jadi punya PGN. Gitu. Nah, ini tetangga saya, tetangga perangkat saya, ini bisa jadi punya Unila dan ini dari luar. Nah, ini ARP table. Jadi dia ada alamat IP-nya, dia ada alamat physicalnya. Jadi kita bisa tahu nih tetangga kita ini yang menggunakan IP .84 ini siapa sih? Ya cari aja nih komputer yang dengan MAC address seperti ini. Siapa? Gimana nyarinya ya? Nyari satu-satu gitu ya, nyari komputer yang MAC address seperti ini atau physical address seperti itu. Nah, ini gunanya ARP. Itu secara sederhana. Apa ya? Sepele, tapi ini sangat membantu ya. Sangat membantu apa? Karena bisa jadi ntar ada IP yang nakal gitu ya. Suatu saat nih, kalian sebagai seorang network administrator mengelola jaringan satu Unila gitu ya, sebesar Unila. Lalu ada IP nih, IP 10.10.13.13 misalkan gitu ya. Nah, IP 10 ini dia ngirim paket yang suspicious, paket-paket aneh gitu ya, atau dia download yang aneh sehingga membebani jaringan Unila. Ini komputer yang mana sih? Nah, kalian kan nggak tahu ya IP titik 10 ini ada di mana nih posisinya di Unila ya. Yang paling mudah adalah di trace dulu nih, diambil IP-nya, lalu diambil MAC address-nya. Lalu nanti di trace satu-satu di setiap router gitu ya, di setiap router nanti ada ARP table di mana physical address ini yang paling dekat sih di router itu yang ada catatan ininya di ARP di setiap router. Jadi kita nanti ARP min A di setiap router gitu ya. Cek ARP table di setiap router. Nah, router yang ada ARP-nya berarti router tersebut di jaringan tersebut. Gitu. Jadi kita nggak perlu ngecek di router yang nggak perlu ngecek router yang nggak ada si MAC address tersebut. Nanti misalkan, ternyata di router yang ada di Fakultas Teknik, nah, tinggal cari nih di Fakultas Teknik, misalkan di bawahnya ada router lagi gitu ya, routernya ke arah teknik elektro, teknik sipil sama geofisika misalkan. Ternyata IP yang titik 10 ini suspicious ada di teknik elektro. Udah tinggal cari tuh teknik elektro. Ternyata dia koneksi lewat wireless. Wireless yang mana? Ternyata ada di Labcom. Di Labcom ya. Di Labcom suka download yang aneh-aneh gitu, upload yang aneh-aneh. Udah ditangkap orangnya, ya PC-nya ditangkap gitu ya, tinggal ditatar orangnya, ketahuan IP-nya. Nah, kurang lebih seperti itu, walaupun panjang tapi dia membantu gitu ya. Membantu administrasi sebuah jaringan. Gitu. Pernah nggak sih dipakai kayak gitu? Pernah. Kalau saya berpengalaman sebagai network engineer, dulu gini, biasanya ini lebih rumit lagi memang. Tapi metodenya kurang lebih menggunakan ARP gitu ya. Misalkan ada biasanya polisi datang gitu ya, ngasih IP, bener nggak ini IP ini punya provider Anda gitu ya.
provider Anda ada IP ini, tolong dicari dia pada history bulan lalu dia mengakses ke misalkan website judi. Bener nggak sih website judi ini diakses oleh dia? Nah itu kita harus nyari dengan menggunakan ARP, lalu ada historinya itu ada metodenya lah panjang, tapi itu berguna sekali ARP ini untuk hal-hal seperti itu, untuk tracing gitu ya, untuk administrasi. Seperti itu kurang lebih. Oke, kita lanjut. Jadi udah ada gambaran kira-kira ARP itu gunanya apa? Mudah-mudahan ada gambaran ya. Dia untuk mengetahui siapa sih IP ini connect ke MAC address siapa gitu, atau MAC address ini dia ada terkoneksi dengan logical address yang mana gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini fungsi-fungsinya bisa dibaca gitu ya. Ya paling mudah tadi dicek di ARP table gitu ya, kalau di jaringan tersebut untuk mengetahui tetangga saya siapa sih gitu ya. Lalu IP saya ini ke atasnya kemana aja, nah itu bisa dengan ARP table. Nah ini ada video, sebenarnya kalau di websitenya ada nonton ya video sedikit untuk tentang ARP request metodenya. Oke, ini silahkan dilihat sendiri. Oke, removing entires from ARP table. Saya pengen lihatnya yang ini aja nih. Bentar. Ini bisa dibaca sendiri. Nah, ini untuk ARP table ya. Show IP ARP ini untuk di perangkatnya Cisco. Kalau yang ARP-A ini di command prompt PC ya, di Windows. Kalau di Linux apa ya? Coba. Kalau di Linux saya kurang tahu. Show ARP on Linux. Bagaimana cara mengetahui ARP? Type ARP-A juga ya di terminal. ARP command. Oke, bisa ARP, bisa ARP-A juga. Oke, sama berarti sama kayak yang di Windows ya. Jadi ARP-A. Jadi ini kalau kalian pengen coba, kok ini bisa muncul tampilan kayak gini? Ini dari mana sih? Ini dari router ya. Kalau R ini biasanya router di pakai tracer. Kita coba ya. Tapi dia biasanya harus ada IP-nya, ini belum ada IP-nya. CLI. Ini suite ya. Mati. Mulai dulu. Lama ya. First is booting. Nah, ini kayak komputer beneran ya. Kita tunggu aja nih. Sambil coba-coba ya, biar kita tahu. Kalau perangkatnya asli, nyata ya kurang lebih seperti ini. Tapi biasanya nyalanya lebih lama lagi. Kalau router tuh lama sekali. Jadi nama OS-nya ISR 4300 Universal, titik sekian. Nah, ini udah mulai booting up gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau kalian punya perangkatnya asli kayak gitu. Kalau udah selesai bisa langsung, nggak mau. Sini enter. Enable. Show IP ARP. Nggak ada. Nah, kenapa nggak ada? Karena tetangganya belum disetting ya. Dia belum connect, belum disetting IP. Dan dia juga nggak ada IP gitu kan. Show interface brief. Nah, show IP interface brief. Nah, ini belum ada IP yang di-assign, unassign ya, jadinya dia belum bisa mengetahui ARP. Karena kan ARP itu gunanya dia mengetahui IP mana yang terkoneksi ke port mana atau NIC mana. Jadi dia belum bisa mengetahui karena belum ada. Jadi dia harus disetting dulu gitu. Jadi diaktifin. Kalau kalian pengen mengetahui ini, nah ini harus disetting dulu. Nanti dia keluar informasinya. Sama seperti kalian pengen ARP-A di komputer kalian, kalau nggak koneksi ke jaringan, nggak koneksi ke internet, gitu ya, kalian belum pernah ngeping, belum pernah buka jaringan internet, ketika ARP-A dia akan kosong, kita kosong aja gitu. Jadi kalau di Windows biasanya ada alamat ininya, interface address, physical address, type it, tapi belakangnya bawahnya kosong. Oke. Nah ini ARP ternyata punya kelemahan juga gitu ya, nggak cuman nggak cuma dia menguntungkan, tapi dia punya kelemahan. Kenapa kelemahan gitu ya? Karena secara prinsip konsepnya dia bekerja dengan metode broadcast. Ketika dia pengen mengetahui alamat tetangganya, dia melakukan broadcast.
ARP broadcast. Keuntungan dari broadcast adalah ya ketahui semua gitu ya. Satu komputer saya pengen tahu dong alamat 192.168.1.1 ini punya MAC address-nya siapa gitu ya. Dia broadcast aja terus gitu ya, dia broadcast ke MAC address semua PC yang terkoneksi di LAN-nya dia broadcast. Nanti yang punya akan respon balik, oh ini punya saya gitu. Nah, dia catat, dimasukin di dalam ARP table. Keuntungannya dia mudah mengetahui informasi gitu. Tapi di luar kemudahan itu ternyata dari metode broadcast itu ada kelemahan ya, vulnerable gitu ya. Jadi kelemahannya ketika dia broadcast, kalau ada yang nakal dia bisa nguping gitu ya, bisa nguping informasi apa sih yang pengen diketahui gitu ya. Misalkan saya pengen nyerang komputer A gitu ya, komputer A gitu. Nah, komputer A itu biasanya nge-broadcast gitu, ini IP siapa? Oh, ternyata komputer A itu sering nanya, pengen nanya IP-nya 192.168.1.1. Nah, si penyerang itu akan menggunakan IP yang 1.1 tersebut. Gitu. Jadi seakan-akan, oh ini punya saya gitu. Jadi dia padahal bukan punya dia gitu ya. Ini punya saya, ini MAC address-nya saya. Gitu. Nah, ketika dia sudah saling terkoneksi, dia bisa menyerang tuh komputer yang tadi nge-broadcast itu. Nah, jadi dari sisi broadcast itu ada keuntungan, ada kekurangannya. Jadi nanti dia bisa spoofing, bisa melakukan masuk ke dalam sistemnya si komputer yang nge-broadcast tadi, sehingga ya masalah keamanan lagi ya gitu ya. Nah, ini harus ada sisi mitigasinya, ada tekniknya lah ya, dengan menanggulangi ARP attack tadi. Jadi dia menyerang menggunakan ARP attack. Jadi bukan hanya itu, sebenarnya macam-macam ya serangan, tapi ini dari sisi ARP kelemahannya adalah di situ. Bisa ditanggulangi nggak? Bisa. Caranya gimana ya? ARP-nya dibatasin. Oke, nah ini pakai tracer lagi, coba ARP table ya. ARP table yang tadi, berarti ada 2 nih tugasnya. Oh, enak kan? Sambil jalan, sambil kasih tugas. Oke, kalian bikin ya, nanti jadi tugasnya di rumah bikin tadi ada 2 berarti ya, gathering video information di LAN sama di remote networking gitu ya. Bikin aja kalian, bolehlah bikin topologi, terserah kalian bikin topologi seperti apa, lalu kalian konfigurasi topologinya, IP-nya gitu, lalu bisa ngeping dari komputer 1, 2, 3 ini ya, komputer 0, 1, 2 bisa saling ngeping, lalu di gathering videonya tadi, terus yang kedua ARP. Nah, ARP ini ya, examine ARP request. Nah, ini nanti kalian cari ARP ya, sampai di sininya bisa ARP table. Jadi, cara ARP table gimana ya? Nah, ini command prompt, ARP min tab, ARP min A. Nah, ini kan no ARP karena belum ada IP-nya, ini bisa IP config gitu. IP-nya masih belum disetting. Silakan kalian bikin request-nya di setting, atau bisa di ping antar komputer, kemudian nanti di sini kalian ARP min A gitu ya. Kemudian di routernya kalau bisa muncul juga nih show IP ARP. Nah, tapi ini harus disetting dulu IP-nya. Gimana nyeting IP-nya? Bisa langsung klik-klik di sini IP-nya gitu ya. Bisa kalian komen, pakai komen. Nah, ini karena saya belum ajarin komen, kalian bisa masukin aja IP-nya di sini nih. Misalkan 192, 168, 112 gitu ya. Masnya 255, 255, 255. Oke, gitu. Nanti dia otomatis jadi. Nah, sampai udah terkoneksi, baru kalian bisa ARP min A, show IP ARP. Nah, itu tugasnya itu aja, 2. Ada pertanyaan? Topologinya boleh sama, boleh beda, boleh kalian punya, saya nggak suka nih topologi buatan Pak Rio, pusing gitu ya, nggak asik gambarnya. Nah, bikin sendiri boleh, kalian pakai sederhana aja, ini sederhana, mudah gitu ya. Ini boleh pakai suite, boleh enggak gitu ya. Kalau yang ini harus pakai suite karena dia ada 2 gitu ya. Kalau yang ini boleh nggak pakai suite gitu ya, boleh langsung kayak gini, misalkan dia connect misalkan, nah kayak gini bisa langsung gitu ya, atau bisa pakai ini.
Nah, nanti harus bisa saling terkomunikasi ya, antar PC-nya dari PC 0 ke PC 2, misalkan PC 1, PC 2, dan sebaliknya itu bisa ping lah minimal. Itu tugasnya mudah aja. Kemudian gimana cara ngerjainnya? Nah, direkam aja ya, yang paling enak ya. Kalian rekam, kalian upload di YouTube, nanti link YouTube-nya kalian kumpulkan di kelas. Nah, di kelasnya kalian kerjain sampai kapan? Sampai hari apa sih sekarang? Hari Kamis ya. Sampai tanggal 18. Nanti saya bukakan linknya di fitur tugas ya, fitur assignment di kelas. Kalian kirim link dari YouTube-nya aja. Oke, tugasnya dulu aja. Ini mudah-mudahan nggak ada tugas lagi. Nah, ini nonton video. Cooper cabling, pengkabelan dengan menggunakan tembaga. Nah, menarik. Nah, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Dulu? Tes? Tentang tugas Masuk, aman Pak. ya? Aman, Pak. Aman ya? Izin Oke. bertanya Pak, Ya, silakan. nanti recordnya di share nggak Pak? Maksudnya gimana? Iya, jadi Record Zoom ini. record ini. Oh, boleh, Iya, boleh. Pak. Boleh, nanti saya share. Oke, baik Oke. Pak, terima kasih Pak. Tapi karena saya belum gabung di kelas, agak mungkin besok kali ya baru saya bisa share. Gitu ya, nggak apa-apa ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut. Oke, ini Cooper cabling ya, Cooper cabling. Jadi kalau di dunia jaringan tuh pengkabelan media konektivitasnya tuh ada macam-macam ya. Ada wired ya atau wireless ya, menggunakan kabel atau nirkabel. Kalau yang nirkabel itu juga macam-macam, nanti yang wired juga yang menggunakan kabel juga macam-macam. Nah, yang paling umum memang kabel itu menggunakan kabel tembaga gitu ya. Tembaga kalau zaman dulu ada koaksial, terus ada yang UTP, lalu berkembang ada optical gitu ya. Optical semakin cepat. Nah, itu macam-macam. Nah, ini kita pelajari sedikit tentang yang cabling dengan menggunakan Cooper. Sebenarnya nggak banyak sih ini. Nggak tentang cabling ini sebenarnya. Makanya saya aneh judulnya, kenapa Cooper cabling? Karena kita mau mengetahui IP versi 6. Kalau tadi ARP itu untuk mengetahui koneksi IP versi 4 dengan MAC address-nya. Nah, ini untuk bisa mengetahui network discovery, ya, mengetahui tetangga, kalau kita menggunakan IP versi 6, metodenya menggunakan apa sih? Menggunakan tadi ICMP, bukan ICMTP, ICMP versi 6. Nah, ICMP versi 6 digunakan untuk mengetahui ini si IP versi 6 saya atau versi 6 ini, IP ini dia connect ke NIC address yang mana gitu ya, ke MAC address yang mana, ke physical address yang mana. Itu bisa diketahui. Lalu dia bisa mengetahui, nah ini istilahnya next hop. Next hop itu bukan hop harapan ya, hop. Ini hop lompat. Jadi tetangga saya nih, tetangga next hop itu tetangga yang terdekat dari komputer saya nih, connect ke kabel, lalu kabel saya ini ujungnya kemana sih? Nah itu next hop. Ya. Next hop saya ini siapa sih? Nah itu tadi bisa diketahui dengan ARP-A kalau yang versi 4, dengan ICMP versi 6. Gitu. Nah ini untuk pengetahuan ya, tapi versi IP versi 6 ini memang menarik ya. Saya sudah belajar dari tahun 2005 tentang jaringan. Kalau dulu masih tentang konsep gitu, jadi nggak banyak yang pelajari. Terus saya belajar lagi Cisco mendalami tahun 2015, itu sudah mulai didalami bagaimana cara subnetting gitu ya. Bukan subnetting, bagaimana cara IP-nya configuring si IP versi 6. Terus cara penamaan yang praktikal itu sudah mulai dipelajari. Seharusnya sekarang ini IP versi 6 sudah digunakan secara umum gitu ya. Kenapa belum? Karena orang sudah terbiasa dengan IP versi 4. Nah, IP versi 4 padahal sudah mulai habis, bahkan katanya sih terakhir penggunaannya sudah habis ya.
yang public gitu, IP public. Kalau yang IP private masih bisa kita pakai di LAN-LAN kita. Nah, secara public di dunia itu sudah habis IP versi 4 itu. Jadi kalau kita mau pakai IP sekarang sudah beralih ke IP versi 6. Nah, IP versi 6 punya teknologinya sendiri gitu ya, punya cara pengalamatannya sendiri dan lebih panjang, bitnya lebih panjang, sehingga kalau kita mau pelajari sebenarnya agak lebih panjang juga nih IP versi 6. Jadi coba kalian belajar lagi IP versi 6. Nah, ini metodenya sehingga akan merubah beberapa metode, salah satunya address resolution-nya akan berbeda gitu ya, untuk mengetahui tetangga-tetangganya, lalu mengetahui service yang ada di terdekat oleh yang terdekat di perangkat kita itu bagaimana caranya itu akan sedikit berbeda, dan protokol yang sedikit berbeda. Jadi mulai dikembangkan dan mulai diterapkan, kalian pelajari pelan-pelan aja. Nah, ini contoh pengalamatannya ya gitu ya. Dia menggunakan alamat yang heksadesimal. Cara ngebacanya gimana? IP versi 6 itu coba bentar. Di modul berapa ya? Modul 11 ini IP versi 4 addressing. 12 mungkin ya. Modul 11 itu IP versi 4. Oh ya, modul ini agak panjang juga nih. Belajarnya agak pelan-pelan gitu ya, karena pemahamannya itu agak baru gitu ya, pemahaman baru, dan harus dipelajari lebih ke konsep gitu, konsep IP versi 6. Nah, kurang lebih dia untuk mengetahui tetangganya, discovering neighbor, dia seperti ini gitu ya. Ada metodenya solicitation message, dia mengirim solicitation message, kemudian si orang yang si PC yang memiliki alamat tersebut dia akan merespon gitu. Responnya ya dia akan mengirim advertisement message-nya. Jadi si ICMP ini dia ada dua message, solicitation dan advertisement. Kenapa advertisement ya? Kenapa nih? Di istilah di jaringan itu akan banyak sekali seperti istilah iklan gitu, broadcast ya. Karena dia di broadcast gitu ya. ARP itu di broadcast, di message kemana-mana, nanti dari broadcast tersebut siapa sih yang merespon? Nah, itu istilah-istilah banyak digunakan seperti itu. Oke. Nah, ini silakan dicoba-coba aja, tapi tugasnya tadi aja yang IP versi 4, IP versi 6 agak sulit ya. Oke, terus modul praktis quiz nih ada nggak ya? Itu nggak usah, nanti saya buka aja nanti yang modul 4 ya, 4 sampai 7, 8, 9, 10 itu pekan depan aja. Jadi yang 9-nya sudah kalian pelajari, modul 10-nya nanti pekan depan, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, saya jelaskan modul 10. Oke, ada pertanyaan dulu untuk pertemuan kita pada hari ini tentang apa? Hari ini kita belajar tentang ARP. Sebenarnya saya pengen ngasih tugas satu lagi nih, jadi ada tugasnya 2. Jurnal perkuliahan. Nah, jurnal perkuliahan ini kalian tulis aja. Jadi kalau setiap perkuliahan saya kan kalian sudah biasa dengan ada jurnal perkuliahan ya, semester 1 ya dengan saya. Jadi jurnal perkuliahan itu isinya apa yang sudah kalian pelajari di materi sekarang, materi ini. Kemudian nanti kalian tulis di document, lalu nanti dokumen tersebut kalian upload di Google Drive. Nah, link Google Drive-nya dikumpulin. Nah, itu ya jurnal perkuliahan. Jadi setiap pertemuan saya kasih tugas saya itu adalah jurnal perkuliahan yang wajib ya, individu. Kemudian tadi ada tugas tambahan pakai tracer. Pakai tracer juga, kalau pakai tracer nggak setiap minggu sih. Kalau setiap pertemuan ada pakai tracer, nanti saya kasih tugas pakai tracer. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kita masih ada 15 menit. Satu lagi, kalau ada pertanyaan dulu nggak nih? Ini sambil saya persiapkan, saya mau kasih lihat satu lagi nih. Jadi UAS, ujian akhir semester atau final exam ya, UAS ya, UAS-nya
nanti saya pengennya berkelompok nih. Kalian ada kelompok nggak? Sudah bikin kelompok belum? Belum, Pak. Belum ya? Ini saya Belum, matiin Pak. dulu aja ya. Saya off dulu. Belum ya? Oke, nah saya minta kalian bikin kelompok ya. Jadi bikin kelompok. Satu kelas ada berapa sih nih? Satu kelas ada berapa nih? Coba. Si Akadu. Saya nggak hafal jumlahnya. Si Akadu. Jarkom B. Peserta. Ada 40 ya. Jarkom B ada 40 orang. Bukan 40, salah saya. 31. 31. Jarkom A ada 32. Jarkom C. Jarkom C berapa? Mana Jarkom C? Jarkom C 33, berarti kurang lebih 30-an ya. Oke, bikin aja satu kelompok itu 5 orang ya. Kalau nanti ada yang kelebihan ya kan, ada yang 33, itu ada berarti ada yang 6 orang 3 kelompok tuh kalau Jarkom C. Jarkom B berarti nanti ada satu kelompok yang 6 orang. Kalau Jarkom A 2 kelompok ada yang 6 orang. Tuh, jadi 5 orang satu kelompoknya. Nah, nanti kelompok-kelompok tersebut akan misalkan ada tugas ya, nanti ada tugas, beberapa tugas itu tugas mungkin pakai tracer, tugasnya berkelompok gitu ya. Jadi bikin satu topologi lalu di config, di comment, lalu dikumpulkan, nah itu berkelompok. Nah, sampai nanti UAS, ujian akhir itu saya akan berikan UAS itu skill exam ya, skill. Jadi nggak ada soal nggak ada soal tanya jawab, tapi akan lebih ke presentasi dan mengerjakan skill exam tersebut. Jadi presentasinya tentang skill exam tersebut yang dikerjakan secara berkelompok. Jadi ada presentasi apa sih yang kalian bikin gitu ya, lalu bagaimana cara konektivitasnya gitu ya. Nah itu presentasi cara berkelompok, ada tanya jawabnya di pertemuan ke-16. Seperti itu. Jadi pertemuan 16-nya kita mungkin online tapi per kelas ya. Jadi nanti ada kelompoknya maju 55 presentasi tentang apa yang dibuat. Skill examnya seperti apa sih? Coba saya kasih lihat. Ini contohkan aja. Tapi nanti kurang lebih seperti ini. Tapi bukan ini soalnya ya, ini contohnya aja. Contoh screen 2. Oke, kelihatan dokumen. Nah, ini kurang lebih nanti skill exam. Skill exam itu seperti ini. Nah, ini umum ya. Kalau ini kalian bisa cari nih CCNA versi 7 ITN skill assessment. Nah, umum lah, ini banyak di share sama orang. Nah, ini nanti assessmentnya seperti ini, ada skenario-nya gitu ya. Kemudian requirement-nya, nanti requirement kalau ini kan harus nyata ya, kalian harus punya router ini, harus punya suite ini, harus ada SPC. Nah nanti karena kalian online dan kita pakai simulator, nanti simulatornya menggunakan pakai tracer. Jadi requirement ini saya sesuaikan dengan yang dipakai tracer. Nanti ada instruksinya. Nah instruksinya mengerjakan sekian gitu ya, mengerjakan ini. Kalian bikin itu, kemudian diisi nih tabel-tabelnya, isi ini harus namanya harus ini, IP-nya sekian gitu ya, terus subnet kelasnya berapa, diisi, dibuat, dimasukkan ke dalam kolom, di dalam formnya, kemudian di-input juga di dalam paket tracernya. Nah, kurang lebih seperti ini. Itu nanti tugas-tugasnya disesuaikan dengan materi yang akan kita pelajari. Nah ini contohnya ya, UAS, jadi ini UAS dan berkelompok. Jadi kalau bisa cari teman kelompoknya dari sekarang, kemudian nanti beberapa tugas saya coba
tugas berkelompok ya, tugas skill supaya kalian terbiasa membiasakan kawan sekelompoknya bekerja bersama, lalu nanti UASnya bisa bekerja bersama dengan baik dan ada presentasi. Yang dipresentasikan apa? Nah, misalkan nih bikin topologi seperti ini, terus gimana sih cara topologinya? Misalkan nanti jawabannya nih host yang 100 gitu ya. Gimana cara ngebaginya nih jadi 100, jadi 20 gitu ya. Nanti kalian belajar subnetting gitu, nanti mulai tahu. Nanti misalkan subnetnya 255 2192.0.0. Kenapa 192? Kenapa tidak 255? Nah, itu nanti kurang lebih presentasinya seperti itu. Jadi ujiannya ujian skill dan oral ya. Jadi ada oral test. Jadi saya tanya jawab supaya mengetahui pemahaman kalian sejauh mana sih tentang jaringan ini. Jadi tidak ada ujian tertulis. Seperti itu. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak ada? Absensi ya, jangan lupa tadi sudah Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ya. Untuk UASnya sendiri, kalau misalnya topologinya itu bikin sendiri atau nanti ada di soalnya Pak? Ada di soalnya ntar topologinya. Oh, jadi nanti kami tinggal ngisi yang bawah-bawahnya aja ya Pak ya? Iya, ngisi bawah-bawahnya. Jadi nanti biasanya dikasih, saya share lagi. Biasanya nih dikasih topologi kayak gini ya. Terus ini ada apa namanya portnya, nama-nama portnya gitu ya, switchnya nama portnya. Terus ada jenis switch dan routernya ada jenisnya gitu ya. Jadi harus sesuai gitu. Kemudian dia ada port-portnya harus disesuaikan namanya gitu. Jadi misalkan di gambarnya ini kan port gigabit Ethernet 001 gitu ya. Tapi ternyata nanti pas ujian 002, nah itu berarti kan salah gitu. Nah itu ada penilaian. Gitu. Walaupun komputernya bisa saling terkoneksi, nah itu. Jadi tantangannya di situ lebih ke skill gitu ya, bagaimana cara menyesuaikan jawaban dengan soal. Seperti itu, Charles ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Absensinya udah semua, ada yang belum absen? Saya share lagi absensi. Silakan yang belum mengisi absensi bisa mengisi Google Form-nya. Saya lihat dulu deh. Nanti absensinya Google Form-nya nggak keisi. Absensi. Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan. 89 berarti ini 70 nih makhluknya di online. Ini 19 orang keluar. Oke. 89 tadi 90, nambah satu lagi. Tadi ada 96 berarti ya kalau berdasarkan Siakadu. 96. Ada yang belum hadir mungkin teman-temannya? Diingatkan. Absen. Oke, kalau sudah tidak ada, di sini sudah semua ya berarti ya. Oke, saya akhiri saja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti silakan dikerjakan tugasnya berdasarkan paket tracer. Kalau tugasnya belum muncul di V-Class, silakan kalian pelajari aja dulu bagaimana cara penggunaan paket tracer, otak-atik gitu ya. Video YouTube-nya banyak sekali, tutorialnya juga banyak gitu ya. Kalian pelajari gimana cara belajar yang mudah nih. Saya kasih deh. Inputnya ada tutorialnya nggak ya? Mantap. Saya kasih contekan lah biar kalian pinter. Basic question. 9 tut namanya. Nah ini saya dulu belajar CCNA dari sini nih, belajar paket tracernya. Nah ini paket tracer. Nah kalian cari aja yang di sini, topologi arsitektur. Mana ya? Kok nggak ada paket tracer? Nah ini nih. Nggak ada sih. Biasanya di sini.
self study, CCNA, lab challenge. Nah, misalkan ini pakai tracer nih bisa nih dibikin nanti latihan gitu ya. Kalau kalian iseng-iseng begini ya. Mindtut ini cukup membantu juga nih, karena saya pernah nyoba pakai ini, membantu juga. Tapi ini udah susah-susah FTP ya. Kalau kalian coba cari yang dasar-dasar aja nih, basic. Nah, kayak gini-gini, basic. Nanti gimana caranya? Dia ada share ininya juga, topologinya bisa di share. Kemudian ada ininya, soal-soalnya biasanya. Ada ya. Ini kayak gini, kalian bisa belajar di sini. Di Mindtut. Banyak sih sebenarnya website ini yang mempelajari tentang penggunaan paket tracer, simulasi gitu ya, mempermudah kita mempelajari jaringan. Ini kalian coba oprek paket tracer ya, kayaknya saya nggak akan ada waktu yang cukup untuk mengajarkan kalian paket tracer, tapi di beberapa pertemuan tuh sudah harus menggunakan paket tracer gitu ya. Jadi silakan kalian pelajari sendiri di oprek, nggak susah gitu ya, ini gratis. Paling kesulitan terkadang dia minta login ya, ketika baru nyala dia minta login ke NetAccount juga, tapi sebenarnya bisa diakalin gitu ya, kalian matiin internetnya terus kalian buka pakai tracer, nanti dia bisa digunakan tanpa koneksi ke NetAccount, bisa dipakai di oprek. Coba bagaimana cara koneksi sederhana basic ya, ada komputer, switch, router, ada internet, lalu di ping. Nah itu udah bisa kalian memahami itu, nanti mudah menggunakan paket tracer selanjutnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih yang sudah bisa hadir pada pertemuan kita siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi